Busy and emotional day here at Ben Gurion, Israel's international airport, as 3 flights coming mainly from Warsaw, Poland, bringing hundreds of Ukrainian refugees landed. The last one landing a couple of hours into the late afternoon, with so many new faces now being welcomed into Israel as a place of refuge. Ribuan pengungsi Yahudi dari Ukraina telah tiba di Israel. Hal itu diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Israel Ayelet Sheth pada Selasa 15 Maret yang lalu, bahwa sekitar 5.000 orang Yahudi telah tiba secara bertahap dari Ukraina ke Israel sejak perang antara Rusia dan Ukraina dimulai. Kedatangan orang-orang Yahudi dari Eropa, khususnya Ukraina ini, mendapat sambutan hangat dari Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Ia mengatakan bahwa Israel didirikan untuk membentuk tempat perlindungan bagi orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang berada dalam kesulitan. Kami menyerukan kepada orang-orang Yahudi Ukraina untuk bermigrasi ke Israel, rumah Anda, ucap Naftali Bennett dalam konferensi pers singkat pada hari Selasa lalu. Jumlah ini diketahui akan terus meningkat mengingat Israel berencana untuk menampung sebanyak 75.000 sampai 100.000 orang Yahudi dari Ukraina dan negara-negara sekitarnya agar mengungsi dan menetap di Israel. Untuk memuluskan rencana mereka ini, pemerintah Israel menggunakan Undang-Undang Pemulangan atau Law of Return yang diterbitkan pada tahun 1950, di mana Israel memberikan hak kepada setiap Yahudi untuk bermigrasi dan menetap di Palestina, serta memperoleh kewarganegaraan Israel. Divisi Pemukiman Organisasi Zionis Dunia yang didanai dan dikendalikan oleh pemerintah Israel kini telah membuka 6 pos pendaftaran pengungsi di negara-negara yang berbatasan dengan Ukraina seperti Polandia, Moldova, Hungaria, dan Rumania. Para pengungsi akan diperlakukan dengan istimewa asalkan mereka bersedia menjadi warga negara Israel. Lana Teter, profesor ahli kolonialisme, pemukim, dan hak asasi manusia di University New South Wales, Sydney, Australia, menilai kebijakan Israel tersebut bukan dilandasi misi kemanusiaan, melainkan untuk mempertahankan supremasi demografis Yahudi di tanah pendudukan Palestina. Krisis pengungsi di Ukraina itu nyata, tapi Israel melihat krisis tersebut sebagai peluang untuk membawa orang-orang Yahudi Ukraina dengan tujuan meningkatkan populasi Yahudi di Israel. Kata Teter menjelaskan, upaya pemerintah Israel ini seakan mengingatkan kita bahwa sejarah kembali terulang. Sebelumnya hal serupa pernah terjadi ketika Perang Dunia I dan II berlangsung, di mana ratusan ribu Zionis Yahudi Eropa dan Amerika saat itu secara bertahap diungsikan ke tanah Palestina dengan bantuan organisasi Zionis internasional. Lantas bagaimana nasib rakyat Palestina? Hingga saat ini pemerintah pendudukan Israel terus-menerus melakukan aneksasi berupa pembongkaran paksa rumah warga Palestina yang berada di tepi barat termasuk Yerusalem Timur. Menurut data dari kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA, total ada 768 bangunan milik warga Palestina di tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki telah dihancurkan atau dirobohkan paksa oleh Israel sejak Januari hingga akhir tahun 2021 yang lalu.